Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Lanjutan belajar membaca kitab Syarah Al-Kafrawi Alal Ajrumiyah. Alhamdulillah sudah di halaman 169. Masih tentang amil nasab. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima fid dharaini amin ya rabbal alamin. Walan al-wawu harfu atfin. Dan lan, huruf nasab selanjutnya yaitu lan, huruf nasab yang menasabkan sendiri. Karena huruf nasab kemarin dibagi dua, ada yang menasab sendiri, ada yang bukan menasab sendiri. Dia menasab dengan an mudmarah sesudahnya. Nanti kita lihat. Walan dan al-wawu harfu atfin. Bermula waw itu huruf ataf. Waw huruf ataf mabniun alal fathi. Waw huruf ataf mabni di atas fathah karena semua huruf itu mabni. Walan ma'tufun ala an dan bermula lan itu diatafkan kepada an sebelumnya. Nah, mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in itu yang dibina di atas sukun pada mahal raf'. Waw harfu ataf mabni di atas fathah, lan mabni di atas sukun ma'tuf kepada an sebelumnya. Yakni bermaksud ianya musannif rahimahullah anna minan nawasibilan. Wah sungguh sebahagian dari amil nasib itulah. Ya, minan nawasib ini khabar anna muqaddam. Lan isim anna muakhar pada mahal nasab. Menghendaki ianya musannif bahwa sungguh sebahagian amil nasib itulah. Nah, wahiyah harfun yang sibul mudhari'. Dan dia nyalan itu huruf yang menasabkan ianya huruf akan mudhari'. Ya, jadi harfun khobariyah yang sibu fi'il mudhari' marfu, fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa, mudhari'ah maf'ul yang sibu, jumlah fi'il fa'il maf'ul pada maharafa kita naik kepada harfun. Harfun yang sibul mudhari'ah. Harfun nasibun. Ya, kalau kita robah ini jadi wasaf, wahiyah harfun nasibun al mudhari'ah. Dia nyalan itu huruf yang menasabkan dia akan fi'il mudhari'. Wayan fi maknahu dan menafikan ianya huruf akan maknanya mudhari'. Wa yasiru khalisan jadi ianya mudhari' itu khalisan murni lil istiqbali bagi istiqbal. Artinya amil nasab selanjutnya yaitu lan. Lan ini dinamakan huruf nasab. Bertugas menasabkan fi'il mudhari' dan menafikan fi'il mudhari'. Artinya lan huruf nasab juga huruf nafi dan jadi ianya fi'il mudhari' itu murni bagi istiqbal. Tadinya fi'il mudhari' bisa berzaman hal, bisa berzaman istiqbal. Begitu dimasuki oleh lan, fi'il mudhari' itu dipastikan berzaman zaman istiqbal. Nahu contoh. Wazalika nahu dan bermula demikian itu seperti la yaquma Zaidun tidak akan berdirilah oleh Zaid. Kapan? Nanti. Mustaqbal ya. Bukan sekarang, bukan. Nah, jadi lan harfu nasbin wa nafyin mabniyun ala sukun. Yaquma fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Wa alamun nasbihi al-fathah adh-dhahirah fi akhirih ya. Zaidun fa'il yaqum. Fa'il marfu' dan rafa' dhammah. Wa i'rabuhu lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbali. Bermula i'rabnya contoh itu. Bermula lan itu huruf nafi dan huruf nasab dan huruf istiqbal. Wa yaqumu fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Dan bermula yaqumu itu fi'il mudhari' yang mansub dengan lan. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu dan bermula tanda nasabnya fi'il mudhari' itu fathah yang zahir. Kenapa fathah yang zahir? Karena yakum sahih akhir. Sahih fi'il mudhari' sahih akhir dan nasabnya fathah. Wa Zaidun fa'ilun marfu'un bermula Zaid itu fa'il yang marfu'. Wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih dan bermula tanda rafa'nya fa'il yaitu Zaidun tadi itu dhammah yang zahir pada akhirnya fa'il. Bermula tanda rafa'nya Zaidun itu dhammah yang zahir yang dhammah pada akhirnya Zaidun. Tanda rafa'nya dhammah yang zahir karena dia isim mufrad. Ya. An satu huruf nasab pertama. Yang kedua lan. Yang perlu kita ingat kalau an bersama fi'il sesudahnya bisa dirubah jadi masdar. Karena itu an disebut huruf nasab dan huruf masdari. Kalau lan disebut huruf nasab, huruf nafi, juga huruf istiqbal.
Karena fi'il mudhari' yang dimasuki oleh an dipastikan berzaman-zaman istiqbal. Yang ketiga, wa idzan. Dan huruf nasab selanjutnya idzan. Al-wawu harfu atfin, bermula waw itu huruf ataf. Waw huruf ataf mabni di atas fathah. Wa idzan ma'tufun ala an, dan bermula idzan itu diatafkan kepada idzan. Idzan ini isim di sini ya, isim ala sabilil hikayah. Mabni di atas sukun, ma'tuf kepada an. Pada ma'rafa, mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in. Dibina di atas sukun pada ma'rafa. Kenapa ma'rafa? Karena dia khobar kan? Bermula huruf nasab itu an dan lan dan izan. Berarti dia ma'rafa, jadi khobar. Ya. Jadi idzan ini huruf. Kalau iza, nah, itu daraf. Ya, daraf mustakbal. Mengandung makna syarat. Iza, ini idzan. Kita baca. Idzan. Walaupun kadang-kadang tulisannya pakai alif ini. Idzan ya. Pakai alif, kadang pakai tanwin. Tapi ini langsung nun. Boleh dua penulisannya. Nanti kita lihat. Yang penting idzan ini huruf nasab. Yakni menghendaki ianya musannif anna minan nawasibi izan. Menghendaki ianya musannif akan bahwa sungguh sebahagian dari amil nasib itu izan. Amil nasab selanjutnya yaitu izan. Wahia harfu jawabin wa jaza. Dan dianya izan itu huruf jawab dan huruf jaza. Nah. Wa ishtaratu fin nasbi biha salah satu syurutin, dan disyaratkan pada menasabkan. Disyaratkan pada menasabkan dengannya idzan akan tiga segala syarat. Salah satu naib fa'il yashtaratu. Disyaratkan pada nasab dengannya idzan akan tiga syarat. Idzan huruf nasab bila ada tiga syarat. Yang mana tiga syarat? An takuna fi sadril jawab. Bahwa ada ianya an itu pada permulaan jawab. Jadi antakuna ini kita badal kepada salah satu. Antakuna kita robah kepada masdar ya. Nah, kaunuha kita takdirkan. Kaunuha fi sadril jawab. Yang mana tiga syarat? Kaunuha. Keadaannya idzan itu pada awal jawab. Yang pertama berada di awal jawab. Wa ayyakunal fi'lu ba'daha mustaqbalan. Ayyakunal fi'lu berarti kalau kita tahu kaunul fi'li ya, ba'daha mustaqbalan. Adalah fi'il sesudahnya idzan itu mustakbal. Syarat pertama harus di awal jumlah, di awal jawab. Nah, orang mengatakan sesuatu, kemudian kita jawab kan? Nah, kita taruh idzan di awal jumlah tadi. Syaratnya. Kemudian fi'il sesudah dia mesti mustakbal. Enggak berzaman hal. Kemudian wa alla yafsila bainaha wa bainal fi'li fasilun ghairul kasami. Dan bahwa wa alla ini huruf nasab dan nafi, wa an dan la, wa alla yafsila, bahwa tidak memisahkan antaranya idzan, wa bainal fi'li, dan di antara fi'il, fasilun, oleh satu pemisah apapun, ghairul kasami, atau ghaira kita baca istisna ya, yang selain kasam. Bukan ghairu, kalau ghairu kan kita ghaira aja. Bahwa tidak memisahkan antaranya idzan dan antara fi'il oleh pemisah selain sumpah. Ya. Idzan baru jadi huruf nasab, tiga syarat. Pertama berada di awal jawab. Yang kedua fi'il sesudah idzan itu berzaman mustakbal. Yang ketiga antara idzan dan fi'il sesudahnya tidak ada pemisah. Tidak ada pemisah selain sumpah. Kalau dipisah oleh sumpah nggak apa-apa. Ya, selain sumpah. Cuma dalam kitab lain ini hilaf. Ada yang bilang seperti dalam kitab Tuhfatus Saniyah. Tidak dipisah antara fi'il oleh pemisah selain sumpah, selain nida. Ada nida. Dipisah oleh nida juga boleh. Di sini nggak boleh. Tidak dipisahkan oleh selain sumpah. Kalau sesudah idzan ada sumpah, tetap menasabkan. Tapi kalau sesudah idzan nanti ada nida dan lain-lain, ada nafi, tidak menasabkan lagi. Ya, itu terjadi khilaf. Nggak apa-apa kan? Mana contohnya? Contoh yang lengkap syaratnya. Idzan ukrimaka jawaban liman qala uridu an azuraka. Bermula demikian itu seperti idzan ukrimaka.
Bermula demikian itu seperti nahu, seperti ucapanmu idzan ukrimaka. Nah, kapan engkau mengucapkan idzan ukrimaka jawaban? Karena menjawab limang qala bagi orang yang berkata iya. Seseorang teman kita berkata, uridu an azuraka. Aku berkeinginan akan bahwa aku ziarah akan engkau. Aku pengen main ke rumah besok. Uridu an azuraka. Aku pengen bahwa aku mengunjungi akan engkau. Kita mengatakan, idzan ukrimaka. Ketika itu besok engkau datang, ukrimaka. Aku akan memuliakan akan engkau. Nah, ini. Idzan berada di awal jawab. Tidak benar. Kemudian fi'il sesudahnya mustakbal, ukrima. Benar. Aku akan mengunjungimu. Oh, kalau begitu nanti, kalau kamu datang, aku akan memuliakanmu. Ukrima ini berzaman mustakbal. Kemudian antara izan dan ukrima nyambung. Enggak dipisahkan oleh selain kasam. Misalkan sesudah izan ada kasam, tetap dia menasabkan. Tapi kalau sesudah izan nanti ada huruf nida. Izan ya Zaid ukrimaka. Enggak boleh lagi ukrima. Izan ya Zaid ukrimu nanti. Nah itu. Wa i'rabuhu idzan harfu jawabin wa jazain wa nasabin. Bermula i'rabnya. Contoh itu bermula idzan itu huruf jawab dan jaza. Ini saya belum tahu juga perbedaan jawab dan jaza ya. Jadi nanti kita cari dulu. Takut salah. Bermula i'rabnya contoh itu idzan harfu jawabin wa jaza. Bermula idzan itu huruf jawab dan jaza. Huruf jawab karena berada di awal sebagai jawaban kalam sebelumnya. Jaza ini berarti sebagai pelengkap dari kalam sebelumnya. Bermula idzan itu huruf jawab dan jaza dan huruf nasab. Wa ukrima fi'lun mudhari'un mansubun bi idzan, dan bermula ukrima itu fi'il mudhari' yang mansub dengan idzan. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu, bermula tanda nasabnya ukrima itu fathah yang zahirnya fathah. Wal fa'ilu mustatirun wujuban, dan bermula fa'il ukrima itu mustatir nisbah wajib. Takdiruhu ana, bermula takdirnya fa'il itu ana. Wal kafu maf'ulun bih, bermula kaf ukrimaka itu maf'ul bih. Atau lebih lengkap lagi, wal kafu dhamirun muttasilun mabniun alal fatihi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Ya kan? Kaf dhamir muttasil mabni di atas fathah pada mahal nasab maf'ul bih. Atau seperti di sini, wal kafu maf'ulun bih. Bermula kaf itu maf'ul bih mabniun alal fatihi fi mahalli nasbin. Sama saja. Kaf itu maf'ul bih, itu dibina di atas fathah. Kenapa dibina? Karena isim dhamir pada mahal nasab. Kita sebut mahal nasab karena maf'ul. Nah. Fa'ilam takun fi sadaril jawabi. Maka jika tidak ada ianya idzan itu pada permulaan jawab. Fa'ilam takun fi sadaril jawab. Jika tidak ada ianya idzan itu khabar takun pada permulaan jawab. Nahu. Bermula demikian itu seperti ya Zaidu idzan ukrimuka. Jadi masih jawaban dari besok dari pertanyaan juga tadi. Teman kita bilang apa namanya? Uridu an azuraka. Aku pengen datang ke rumahmu. Uridu an azuraka. Aku pengen mengunjungimu. Ya, kita bilang ya Zaid, idzan ukrimuka. Wahai Zaid, berarti ketika itu aku akan memuliakan engkau. Ya, ini nggak cukup syaratnya. Satunya aja nggak cukup syarat. Yang pertama, idzan bukan di awal jawab. Bukan idzan ya Zaidu, tapi ya Zaidu idzan. Idzan dulu. Mestinya idzan di awal jawab. Ini idzan di tengah. Berarti ketika itu, walaupun fi'il mudhari' sesudahnya mustakbal dan dia bersambung dengan fi'il mudhari', tetap tidak beramal. Karena kurang satu syarat, yaitu idzan bukan di awal jawab. Nah, kalau kita balik, idzan ya Zaidu ukrimuka. Idzan benar di awal jawab. Ukrimu benar fi'il mustakbal, cuma antara idzan dan fi'il sesudahnya dipisah oleh nida, nggak boleh juga. Idzan ya Zaidu ukrimuka, nggak boleh. Karena dipisah oleh nida. Baru boleh dipisah oleh kasam. Nah. Jadi ya Zaidu idzan ukrimuka, nih idzan tidak beramal karena idzan bukan di awal jawab. Walaupun antara idzan dan fi'il sesudahnya bersambung,
Walaupun fi'il sesudah idzan berzaman zaman mustakbal. Wahai Zaid, idzan ketika itu besok aku akan memuliakan engkau. Au fasala bainaha wa bainal fi'li. Atau jika fasala kita atas kepada lam takut. Maka jika memisahkan antaranya idzan dan di antara fi'il oleh pemisah ghairul kasami yang bukan kasam. Antara idzan, antara fi'il dipisahkan oleh satu pemisah yang bukan sumpah. Kalau dipisah oleh sumpah nggak apa-apa. Ini dipisah oleh bukan sumpah. Bukan sumpah itu apa? Bisa nida, bisa nafi. Contoh, idzan ya Zaidu ukrimuka. Ketika itu, wahai Zaid, aku akan memuliakan akan engkau. Ini syaratnya kurang juga, idzan benar di awal jumlah. Kemudian fi'il sesudahnya benar, fi'il mustakbal. Ketika itu, wahai Zaid, ketika itu nanti besok aku akan memuliakan engkau. Cuma antara idzan dan ukrimu dan fi'ilnya ada pemisah, yaitu dipisah oleh nida, nggak boleh. Nah, karena idzan huruf ini. Jadi kalau antara amel dan ma'mulnya dipisah oleh yang lain, lemah. Seolah-olah tenaganya kurang, nggak sampai kepada ukrimu. Tapi kalau dipisah oleh sumpah nggak apa-apa, karena sumpah itu penguat taukid ya. Idzan wallahi. Ketika itu demi Allah aku akan memuliakanmu. Jadi seolah-olah sumpah itu justru menguatkan. Au kanal fi'lu ghaira mustaqbalin, atau adalah fi'il itu bukan mustakbal. Idzan benar di awal jumlah. Enggak dipisahkan antara idzan dan fi'il. Cuma fi'ilnya bukan fi'il mustakbal. Fi'il hal. Nah, itu tetap tidak beramal. Contoh, idzan tasduq. Uridu an azuraka, aku pengen berkunjung kepadamu. Kita bilang, kita jawab, idzan tasduqu, engkau benar. Ya. Atau ini, pertanyaan beda ini. Atau adalah fi'il itu ghaira mustaqbalin, bukan mustakbal. Fi'il sesudah idzan, bukan mustakbal. Nah, contoh, idzan tasduqu jawaban liman qala uhibbuka. Nah, seperti idzan tasduq, seperti ucapanmu idzan tasduq, engkau benar. Jawaban karena menjawab bagi orang yang berkata iya. Seseorang berkata, uhibbuka, aku menyukaimu. Idzan tasduq, engkau benar. Nah, berarti sekarang engkau benar ya. Nah, idzan memang di awal jumlah, antara idzan dan fi'il tidak dipisah oleh apa-apa, cuma syaratnya yang kurang, fi'il berzaman hal, bukan mustakbal. Jadi, tidak menasabkan. Ta'ayyana raf'ul fi'li ba'daha fi jami'i hadhil amsilati salasah. Ini jawab ta'ayyana, jawab fa'in. Jika tidak ada ianya idzan pada awal jawab, atau jika memisahkan antara idzan dan antara fi'il oleh pemisah yang bukan sumpah, atau jika adalah fi'il bukan mustakbal, ta'ayyana. Niscaya mestilah oleh merafakkan fi'il ba'daha sesudahnya idzan. Nah, niscaya mestilah merafakkan fi'il sesudahnya idzan fi jami'i hadhil amsilati salasah, pada semua ini contoh-contoh yang tiga. Nah, jadilah uhibbuk. Nah, jadilah idzan tasduku, idzan ya Zaidu ukrimuka, ya Zaidu idzan ukrimuka. Tidak menasabkan. Kesimpulan. Idzan baru jadi huruf nasab harus ada 3 syarat. Syarat pertama, idzan berada di awal jawab. Syarat yang kedua, fi'il sesudah idzan berzaman mustakbal. Syarat ketiga, antara idzan dan fi'il tidak dipisahkan oleh selain sumpah. Kalau dipisah oleh sumpah, tetap beramal. Ya. An, lan, idzan, kai. Satu lagi. Dan kai. Wa kai dan kai. Dan huruf nasab selanjutnya yaitu kai. Al-wawu harfu atafin bermula wawu itu huruf antah. Wawu huruf antah mabniun alal fathi. Kai mabniun ala sukuni ma'tuf kepada an di atas. Nah, pada maharafa. Jadi khobar. Kai ma'tufun ala an, bermula kai itu diatafkan kepada kepada an. Mabniun ala sukuni itu dibina di atas sukun fi mahalli raf'in pada maharuf. An lan kai idza. An lan kai idza. An lan idzan kai. Jadi kai mabni di atas sukun ma'tuf kepada an. Jadi maharafa khobar. Yakni menghendaki ianya musannif anna minan nawasibi lil mudhari'i kai. Menghendaki ianya musannif bahwa sungguh sebahagian dari yang menasabkan bagi mudhari' itu kai. Huruf nasab selanjutnya kai.
Wa yushtaratu fin nasbi biha min ghairi takdiri an ba'daha an takuna masdariyatan. Disyaratkan pada nasab dengannya kai dari ketiadaan ditakdiran sesudahnya kai itu bahwa ada ayahnya kai itu masdariyah. Nah, jadi kai baru dia menasabkan sendiri syaratnya. Disyaratkan pada nasab dengan kai dari ketiadaan takdiran. Kai baru menasabkan fi'il mudhari' sendiri tanpa kita takdirkan an, berarti harus kai masdariyah. Kai masdariyah. Karena kai ada juga huruf jar. Kalau kai huruf jar, dia menasabkan fi'il mudhari' juga, tapi ditakdirkan sesudahnya. Kai an gitu. Tapi kalau kai mau kita nasabkan fi'il mudhari' sendiri langsung tanpa an, ini syaratnya kai-nya harus kai masdariyah. Apa ketentuan kai masdariyah? Wahia allati tatakaddamu 'alaiha lamu. Dan dianya kai masdariyah itu allati yang terdahulu di atasnya allati, maksud allati kai. Dianya kai masdariyah itu kai yang mendahului di atasnya kai oleh lam. Imma lafdan, ada kala mendahului pada lafaz, ada kala pada takdir. Nah itu. Jadi kai baru menasabkan fi'il mudhari langsung sendiri tanpa an, harus kai masdariyah. Tanda kai masdariyah, sebelum kai harus ada lam huruf jar, lam ta'lil. Baik lam itu ditulis li kai atau lam itu enggak ditulis tapi diniatkan. Nah itu. Itu maksudnya wahya dan dianya kai masdariyah itu allati kai tatakaddamu yang mendahului di atasnya kai oleh lam. Adakala mendahului pada lafaz nahu seperti likaila. Ya. Kai. Karena sebelumnya ada lam, ini lam ta'lil likai. Ya, berarti kai ini menasabkan fi'il mudhari' sendiri. La nafi. Likaila ta'sau. Supaya tidak engkau putus asa. Likaila ta'sau. Supaya tidak engkau berputus asa. Lam ta'lil, huruf jar. Kai huruf nasab fi'il mudhari'. Kai masdariyah, tugasnya menasabkan fi'il mudhari'. La nafi, ta'sau fi'il mudhari'. Mansub bikai, alamat nasabnya hazfun nun. Ya, karena af'alul khamsah. Waw dhamir muttasil mabni ala sukuni fi mahalli raf'in fa'il. Fa'il ya. Nah itu. Jadi nanti kai bersama fi'il takwil kepada masdar pada mahal jar majrur dengan lam. Ya. Itu. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya contoh itu allamu lamu kai. Bermula lam itu lam kai. Jadi lam kai ini maksudnya lam ta'lil. Wa kai harfu masdariyin wa nasbin, dan bermula kai itu huruf masdar dan nasab. Lam kai atau lam ta'lil. Kai huruf masdar dan huruf nasab. Wala nafiyatun, bermula la itulah nafi. Wa ta'saw fi'lun mudhari'un mansubun bi kai. Bermula ta'saw itu fi'il mudhari' yang dinasabkan dengan kai. Wa alamatu nasbihi hasfun nun, bermula tanda nasabnya ta'saw itu buang nun karena dia af'alul khamsah. Wal wawu fa'ilun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in. Bermula waw itu fa'il. Dia isim dhamir kan? Fa'il yang dibina di atas sukun. Kenapa dibina di atas sukun? Karena dia dhamir. Bermula waw itu fa'il yang dibina di atas sukun pada mahal rafa'. Jadi fa'il. Nah, wa imma takdiran, kita atas kepada wa imma lafdan. Nah, kai masdariyah yaitu kai yang didahulukan oleh lam ta'lil. Baik lam ta'lil itu ada tertulis secara lafaz atau secara takdir. Itu baru kai menasabkan fi'il mudhari'. Nahu qaulihi ta'ala, demikian itu seperti firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kai takarra ainuha, supaya tenanglah oleh matanya. Ya. Jadi kai takarra ainuha. Ini kai ini menasabkan takarra. Kalau sebelum kai ini kita takdirkan lam, likai. Ya, likai takarra. Jadi kai harfu nasbin wa masdariyin, takarra fi'il mudhari' mansub dengan kai tanda nasab fathah. Ainu fa'il takarra marfu' tanda rafa' dhammah. Ainu mudhaf ha dhamir muttasil mabniun ala sukuni fi mahalli jarin. Kai takarra. Tapi kalau sebelum kai tidak kita takdirkan lam ta'lil, berarti kai yang jadi ta'lil.
Kai yang jadi huruf jarnya. Takarra masuk dengan an sesudah dia. Kai, an takarra. Takarra tetap masuk. Ya. Masuk dengan kai, kalau sebelum kai kita takdirkan lam. Kalau sebelum kai enggak kita takdirkan lam, takarra tetap masuk, tapi dengan an sesudah kai. Ya, itu dia. Yang namun takarra tetap masuk. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, kai takarra ainuha, supaya tenanglah oleh matanya. Matanya si perempuan. Jadi kai menasabkan takarra langsung sendiri idza quddiratil lamu qabla kai. Apabila ditakdirkan akan lam, yaitu lam kai atau lam ta'lil sebelum lafaz kai. Wa i'rabuhu bermula i'rabnya contoh itu kai harfu masdariyin wa nasbin. Bermula kai itu huruf masdar dan huruf nasab. Kai. Wa takarra fi'lun mudhari'un mansubun bi kai. Bermula takarra itu fi'il mudhari' mansub dengan kai. Wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhiri. Bermula tanda nasabnya takarra itu fathah yang zahir pada akhirnya takarra. Wa ainun fa'ilu takarra. Bermula ain itu fa'ilnya takarra. Marfu'un bi dhammati dhahirah. Marfu' dengan dhammah. Maksud marfu' dengan dhammah, marfu' dengan takarra. Tanda rafa'nya dhammah. Bukan marfu' dengan dhammah dia dirafa'kan oleh dhammah, bukan. Ini udah disingkat ini. Marfu'un. Wa ainu fa'ilu takara. Bermula ain itu fa'ilnya takara. Itu marfu' dengan ya takara. Tanda rafa'nya dhammah yang zahir. Jadi nggak apa-apa ini. Udah maklum ini. Bermula ainu itu fa'il takara. Itu yang dirafa'kan dengan dhammah yang zahir yang dhammah. Wa ainu mudhafun. Bermula ainu itu mudhaf. Wal ha'u mudhafun ilaih. Bermula ha. Ainuha bermula ha itu mudhafun ilaih mabniyun ala sukun, dibinakan di atas sukun fi mahalli jarin pada mahal jar. Itulah kai masdariyah. Kenapa dinamakan kai masdariyah? Wa sumiyat hina idzin masdariyah. Dinamakan akan dianya kai ketika itu. Ketika itu kai menasabkan fi'il mudhari' sendiri karena kita takdirkan lam sebelumnya atau karena ada lam sebelumnya. Dinamakan akan dianya kai ketika itu masdariyatan akan masdariyah. Kenapa? Lita'awuliha. Karena tertakwilnya kai. Karena berubahnya kai ma'ama ba'daha bersama ma sesudahnya kai bimasdarin dengan masdar. Kai masdariyah karena kai bersama fi'il sesudah dia berubah jadi masdar baru majrur dengan lam sebelumnya. Ayat tadi kita takdirkan jadi li'adami isa'atikum. Likaila ta'saw. Supaya kalian enggak putus asa. Li'adami isa'atikum. Agar tidak putus asa kamu. Adami keluar dari mana? Dari la nafi. Likaila la. La jadi adami. Ta'saw jadi isa'ah. Tadi ta'saw anta. Damir rafa jadi kalau mudhaf ilaih jadi berubah jadi kum. Li'adami isa'atikum. Kai takarra ainuha. Kalau dirubah jadi li'ikrari ainiha. Li'ikrari ainiha. Supaya menenangkan matanya si perempuan. Fa'ilam tataqaddam alaiha lamu. Maka jika tidak mendahului di atasnya kai oleh lam. Bila sebelum kai tadi enggak ada lam. La lafdan wala takdiran. Tidak ada pada lafaz, wala takdiran tidak ada pada takdir. Tertulis tidak, diniatkan juga tidak. Fahiyah harfu ta'lilin bimakna lam. Maka bermula dianya kai, itu huruf ta'lil dengan makna lam. Berarti huruf ta'lil dengan makna lam. Huruf ta'lil, huruf jar. Ya. Wa takunu nasibatan lil fi'li ba'daha bi an mudmaratan wujuban. Dan ada ianya kai ketika itu yang menasabkan bagi fi'il sesudahnya kai. Dengan apa dia menasabkan bi'an? Dengan an, hal keadaan an itu yang disembunyikan. Wujuban nisbah wajib. Jadi kai tetap menasabkan fi'il mudhari' juga walaupun nggak ada lam di belakangnya. Cuma dia menasabkan bukan langsung. Tapi dengan perantaraan yang disembunyikan wajib sesudah dia. Wajib disembunyikan an. Nahu contoh. Jitu kai aqra'al ilma. Aku datang supaya aku membacakan ilmu. Jadi jitu ini fi'lun wa fa'iluhu. Fi'il madhi dan fa'ilnya. Kai di sini
Kalau di belakangnya enggak ditulis lam dan juga enggak kita takdirkan, berarti ke-nya yang jadi huruf ta'lil. Ke huruf ta'lil. Aqra'a fi'il mudhari' mansub dengan an yang wajib ditakdirkan sesudah ke. Mansub dengan an dan nasab fathah. Fa'il aqra'a mustatir wujub takdirnya ana. Al-ilma maf'ul aqra'a. Aku datang ke aqra'a supaya bahwa aku membaca akan wa i'rabuhu ji'tu bermula i'rabnya contoh itu ji'tu fi'ilun wa fa'ilun, ji'tu fi'il dan fa'il. Wa kai harfu ta'lilin wa jarin dan bermula ke itu huruf ta'lil dan ya huruf ta'lil maknanya hurufnya huruf jar maknanya ta'lil. Bermula ke itu huruf ta'lil dan huruf jar. Wa i'rabuhu bermula i'rabnya contoh lagi itu. Kenapa diulang lagi? Ini kayaknya kelebihan tulis. Bermula i'rabnya contoh itu ji'tu fi'ilun wa fa'ilun, fi'il dan fa'il. Wa kai harfu ta'lilin wa jarin. Ka itu huruf ta'lil dan jar. Wa aqra'a fi'ilun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan. Bermula aqra'a itu fi'il mudhari' yang dinasabkan dengan an, hal keadaan an itu yang mudmar, yang disembunyikan, wujuban nisbah wajib. Ba'da kai ta'liliyati sesudah kai ta'liliyah. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu. Bermula tanda nasabnya aqra'a itu fathah yang zahir. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun fihi wujuban. Bermula fa'il itu dhamir yang mustatir dalamnya aqra'a nisbah wajib takdiru ana. Bermula takdirnya fa'il. Bermula takdirnya dhamir itu ana. Wal ilma maf'ulun bih mansubun. Ilma itu maf'ul bih mansub. Wa alamatu nasbihi tanda nasabnya maf'ul itu fathatun dhahirah fathah yang zahir. Wa sumiyat hina idzin dinamakan akan dianya kai. Kai ketika itu enggak didahului oleh lam. Pada lafaz enggak, pada takdir enggak. Dinamakan akan dianya kai ketika itu ta'liliyatan akan ta'liliyah. Ta'liliyah sebagai alasan. Kenapa? Li'annaha karenanya kai itu bimakna lami dengan makna lam. Dengan makna lam ta'lil. Fahya illatun lima qablaha. Maka bermula dianya kai itu menjadi alasan bagi ma sebelumnya kai. Jadi kai ta'lil, kai jadi alasan bagi ma sebelumnya kai. Tadi ji'tu kai aqra'al ilma, aku datang agar aku membaca ilmu. Artinya aku datang untuk membaca ilmu. Kenapa aku datang? Karena pengen membaca ilmu. Nah, jadi pengen membaca ilmu jadi alasan kedatanganku. Ya, itu. Selesailah huruf nasab fi'il mudhari' dengan sendirinya 4. An, lan, kai, idza. Walamma anhal kalama 'alan nawasib allati tansibu bi nafsiha, akhadha yatakallamu 'alan nawasib allati tansibu bi an mudmaratan ba'da. Manakala telah menyelesaikan ianya musannif anha. Manakala telah menghabiskan, telah menyelesaikan ianya musannif akan kalam, akan pembicaraan 'alan nawasibi di atas amil-amil nasib. Amil nasib allati tansibu yang menasib ianya amil nasib dengan sendirinya. Akhaza niscaya memulai ianya musannif yatakallamu berbicara ianya beliau alan nawasibi kepada amil nasib allati tansibu yang menasabkan ya bi'an dengan an, hal keadaan an itu yang disembunyikan ba'daha sesudahnya amil nasib. Ya. Jadi amil nasib yang menasab sendiri sudah beliau selesaikan. Selanjutnya beliau akan menyebutkan amil nasab yang menasab dengan an yang disembunyikan sesudah amil nasab itu. Kenapa harus an yang disembunyikan? Wa inna ma udmirat an duna ghairiha. Hanya saja disembunyikan akan an. Sudah amil nasib. Duna ghairiha ketiadaan selainnya an. Li'annaha umul bab. Karena an itu ibunya bab. Maksud ibunya bab. Karena huruf nasab paling pokok yaitu an. Sebagaimana huruf syarat paling pokok in ya. Huruf nida paling pokok itu ya. Jadi semua huruf itu ada umul babnya. Karena sesungguhnya an itu umul bab, induknya bab. Induknya bab amil nasab. Faliza amilat malfudatan wa muqaddaratan. Karena ini an itu dia umul bab, huruf nasab yang paling utama, amilat beramal ia, hal karena ia itu yang dilafatkan dan ditakdirkan. Jadi an itu menasabkan fi'il mudhari' baik an itu ditulis atau an itu ditakdir. Sama seperti huruf nida. Huruf nida ya dibuang dia tetap boleh, disebut juga boleh.
Kalau huruf nida yang lain nggak boleh dibuang. Tapi huruf nida ya itu boleh dibuang karena dia umul bab. Rabbana, maksudnya ya Rabbana. Nah, itu. Wa idmaruha imma jaizun aw wajibun faqala. Dan bermula menyembunyikan an sesudah amil nasib, ada kala itu jaiz, ada kala wajib. Ada dua nanti. Faqala maka musannif berkata. Sampai di sini ya. Kesimpulan. Huruf nasab fi'il mudhari yang menasabkan sendiri ada 4. An, nggak pakai syarat dia. Lan, nah, lan disebut huruf nafi, huruf istiqbal, huruf nasab kan. Nah, kemudian idzan. Yang perlu kita ingat idzan. Idzan baru menasabkan syaratnya 3. Berada di awal jawab. Kemudian fi'il sesudah dia mustakbal. Kemudian antara idzan dan fi'il sesudahnya tidak dipisahkan selain oleh sumpah. Kalau dipisahkan oleh sumpah tetap beramal. Kalau dipisahkan oleh selain sumpah seperti nida, nafi, dia tidak beramal. Kemudian kai. Kai baru menasabkan fi'il mudhari sendiri. Kalau kai itu kai masdariyah. Tanda kai masdariyah, sebelum kai kita takdirkan lam. Nah, kita sebut lam boleh, kita takdirkan juga boleh. Bila sebelum kai nggak ada lam, takdir nggak ada, lafaz nggak ada. Berarti kai menasabkan fi'il sesudahnya bukan langsung, tapi dengan adaan di depan dia yang kita sembunyikan. Walhamdulillahirabbil alamin.